Yap, salam Zona Bola United. Oke teman-teman, gue mau bikin prediksi amatiran tentang pertandingan Manchester United berhadapan dengan Sheriff di lanjutan Europa League nanti malam. Di mana pertandingan ini cukup krusial bagi Manchester United karena kita harus bisa setidaknya meraih poin penuh di kandang. Karena di sisa dua pertandingan ini poin kita tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Real Sociedad, di mana Real Sociedad saat ini sudah mengumpulkan 12 poin, dan Manchester United berada di bawahnya dengan 9 poin. Dengan sisa dua pertandingan ini, mau tidak mau Manchester United harus bisa memaksimalkan laga kandang ini karena kita tahu bahwa di minggu depan kita akan bertandang ke Real Sociedad dan kemungkinan besar pertandingan akan berjalan sangat menarik. Jadi gua harap bahwa Manchester United bisa meraih poin penuh nanti malam di Old Trafford, karena kesempatan kita untuk menjadi juara grup masih sangat terbuka lebar, mengingat poin kita hanya terpaut 3 poin saja satu pertandingan. Jadi gue berharap bahwa Manchester United nanti malam bisa bermain dengan apik dan agresif seperti yang kita lihat di dua pertandingan sebelumnya. Oke guys, gue langsung mau prediksi aja kira-kira line up apa sih yang siapa sih yang bakal diturunin oleh Erik ten Hag. Menurut gue untuk pertandingan nanti malam yang berlangsung di Old Trafford, untuk penjaga gawang gue masih mempercayakan bahwa De Gea masih akan diturunkan oleh Erik ten Hag karena dia bermain sangat bagus, sangat rapi, dan dia melakukan clean sheet tidak clean sheet sih, ketika berhadapan dengan Chelsea dia kebobolan satu. Maksud gua dia masih bermain cukup apik di bawah Mister Manchester United, sehingga sampai 5 pertandingan terakhir ini Manchester United belum merasakan satu pun kekalahan. Dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Ten Hag akan menurunkan Dubravka di situ, tapi potensinya sangat kecil sekali karena ini pertandingannya cukup krusial. Jadi menurut gua Erik ten Hag nggak akan mengambil sebuah resiko untuk menurunkan Dubravka, meskipun kita sama-sama tahu bahwa Dubravka bukan kiper yang jelek juga tentunya. Masih De Gea di situ. Kemudian di bek kanan gue bakal pilih untuk merotasi Diogo Dalot, yang kita sama-sama tahu gengs bahwa di 3 atau 4 pertandingan terakhir Dalot selalu main dan ini sangat menguras tenaganya, staminanya, serta konsentrasinya. Tentu tidak akan sefit Dalot sebelumnya. Artinya dia butuh istirahat, dan gua bakal pasang Aaron Wan-Bissaka di situ. Kemungkinan besar dia bakal turun, tapi jika Ten Hag tidak mau mengambil resiko, dia bakal menurunkan Dalot lagi karena Bissaka sama-sama kita tahu dia masih baru penyembuhan dari cedera, tapi menurut info terbaru bahwa dia sudah cukup available untuk main. Jadi gue taruh Wan-Bissaka di situ dengan alasan merotasi Diogo Dalot karena Dalot harus istirahat. Kemudian di tengah gue pasang Lindelof karena cederanya Varane. Pasti Ten Hag akan memberikan opsi di belakang antara Harry Maguire dan Lindelof. Menurut gue bakal diturunin, di mana Lindelof untuk menggantikan Varane dan Maguire untuk menggantikan atau merotasi Lisandro Martinez. Tidak menutup kemungkinan Lisandro Martinez juga bakal diturunin oleh Erik ten Hag, tapi tidak ada salahnya juga Erik ten Hag untuk menurunkan Harry Maguire sebagai rotasi dari Lisandro Martinez, yang sama-sama kita tahu sama juga seperti Dalot, dia tidak tergantikan dan selalu bermain di bawah asuhan Ten Hag. Jadi menurut gue penting sekali untuk rotasi, karena di 1 pekan ke depan pertandingan cukup ketat, hanya berselisih 3 hari. Kemudian di akhir pekan kita akan berhadapan dengan West Ham United. Kemudian di pertengahan minggu depan juga kita akan bertandang ke Real Sociedad di lanjutan Europa League. Oke gengs, di kiri masih ada Luke Shaw di situ, tapi kemungkinan besar gue bakal pilih Tyrell Malacia sebagai pengganti Luke Shaw karena Luke Shaw juga harus istirahat. Untuk Premier League lawan West Ham, menurut gua nggak ada salahnya Ten Hag nurunin Malacia di situ.
Kemudian di tengah gue pasang ada Eriksen. Eriksen bisa Casemiro di defensive midfielder atau di central midfielder. Mereka sama-sama punya potensi di posisi itu dan punya kapasitas di posisi itu. Kemudian ada Casemiro juga untuk membantu Bruno Fernandes, atau Casemiro di defensive midfielder dan Eriksen agak maju ke tengah ke central midfielder bersama dengan Bruno Fernandes yang lebih ke free roll, bisa jadi offensive midfielder juga. Jadi tinggal bagaimana Ten Hag maunya siapa yang dipasang atau diplot di bagian mana, karena ketiga pemain ini menurut gua punya potensi dan punya kapasitas untuk bermain di posisi tersebut. Di Casemiro bisa sebagai defensive midfielder, central midfielder juga dia bagus, offensive midfielder juga dia bagus. Artinya Ten Hag banyak opsi di lini tengah. Jadi nggak ada kesulitan menurut gua. Ten Hag bakal menurunkan siapa di lini tengah, hanya tinggal pilihan dari kemauan dia saja, dia mau pasang siapa di mana gitu. Kemudian di kanan gua masih kemungkinan Anthony bakal diturunkan, atau bisa jadi Eriksen di kanan, bisa jadi, ini hanya prediksi gua, Fred dipindah ke tengah di posisi Eriksen, bisa jadi untuk merotasi Anthony juga harus perlu istirahat untuk kebugaran dan stamina dia, untuk mengembalikan kebugaran dia untuk bermain di Premier League nanti. Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk pertandingan nanti malam. Bisa jadi Eriksen di kanan mengistirahatkan Anthony, dan Fred diplot di tengah berduet dengan Bruno Fernandes dibantu oleh Casemiro di DM. Kemudian di kiri gue pasang Sancho di situ. Kenapa nggak Marcus Rashford? Karena gue rasa Cristiano Ronaldo bakal diturunin di pertandingan nanti malam. Jadi prediksi gue bahwa Rashford bakal istirahat dan kiri bakal diisi oleh Sancho. Kemudian di striker utama Ten Hag gue rasa bakal menyimpan Rashford dan menurunkan Cristiano Ronaldo, atau bisa, ini hanya prediksi gua, ini bisa juga Ten Hag menurunkan Rashford dan menyimpan Cristiano Ronaldo sebagai pemain pengganti ya. Tapi menurut gua sepertinya Ten Hag akan menurunkan Cristiano Ronaldo di ujung tombak dan Sancho diplot sebagai winger sebelah kiri. Oke, gengs, kira-kira berapa besar potensi United untuk menang? Menurut gue 80% United harus bisa memenangkan pertandingan nanti malam, karena menurut gue pertandingan nanti malam ini menjadi sebuah faktor penentu kita bisa menjadi juara grup atau tidak. Artinya kemungkinan besar di pertandingan di malam yang sama, malam nanti, bahwa Real Sociedad akan berhadapan dengan Omonia, yang kita sama-sama tahu Omonia berada di dasar klasemen sementara Europa League, satu grup dengan United. Kemungkinan besar Real Sociedad akan meraih poin penuh. Jadi gap poin akan menjadi 6 jika Manchester United gagal meraih poin di Old Trafford nanti malam, ataupun hanya berhasil meraih hasil imbang. Itu amat sangat merugikan kita, gengs. Kalau kita mau ambil poin penuh, kemungkinan kita menjadi juara grup masih amat terbuka lebar, dengan syarat malam nanti kita menang, kemudian di Sociedad kita juga bisa mengambil 3 poin. Itu sudah dipastikan bahwa kita akan menjadi juara grup. Oke, gengs, kemudian dari sisi Sheriff sendiri, gua rasa bahwa kemungkinan besar dia tidak akan merubah pemain yang sama ketika berhadapan dengan United di pertemuan yang pertama. Dimana di pertemuan yang pertama kita juga berhasil meraih kemenangan 2-3 kalau tidak salah. Jadi kemungkinan kita bisa meraih poin penuh itu sangat terbuka lebar, asal kita bermain agresif dari menit awal, jangan ada blunder atau passing error yang kita minimalisir passing error. Jadi kita ambil gol lebih cepat di awal-awal pertandingan, itu akan sangat membantu untuk setidaknya menaikkan mentalitas kita di babak kedua. Setidaknya di babak pertama kita sudah unggul, kemungkinan 3 poin kita bisa raih. Oke, gengs, mungkin itu aja prediksi dari gua untuk pertandingan nanti malam, bahwa Manchester United kemungkinan besar bisa meraih hasil
maksimal 3 poin, dan setidaknya kita masih bisa punya peluang untuk menjadi juara grup di Europa League di grup kita bersama Real Sociedad. Kemungkinan besar yang bakal lolos antara Manchester United dan Real Sociedad, dan hanya tinggal menunggu siapa yang bakal menjadi juara grup. Oke gengs, dukung terus channel ini untuk berkembang. Jangan lupa glory glory Man United. Salam Zona Bola United.